Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Israel telah membebaskan puluhan warga Palestina yang ditahan selama perang di Gaza pada Senin 1 Juli. Satu di antaranya adalah Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya yang telah ditahan selama 7 bulan terakhir. Salmiya mengungkapkan bahwa para tahanan Palestina mengalami penghinaan fisik dan psikologi setiap hari selama di penjara. Ia menceritakan para tahanan disiksa tiap hari dengan cara dipukuli oleh para tentara Israel. Beberapa dari mereka akhirnya meninggal di pusat interogasi, ibas tak diberi makanan dan obat-obatan. Tak hanya tentara, Salmia menyebut dokter Israel juga turut andil melakukan penyiksaan. Adapun seusai dibebaskan, para tahanan dibawa ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis dan Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah. Kedatangan mereka pun disambut oleh para kerabat yang menanyakan kondisi para tahanan yang masih berada di balik jeruji besi. Salmiya ditangkap pada November silam saat serangan Israel ke Rumah Sakit Al-Shifa. Kala itu Israel mengklaim rumah sakit tersebut sebagai basis komando Hamas. Sementara itu, pembebasan para tahanan ini disebut upaya Israel mengosongkan ruang di penjaranya. Namun kondisi ini mendapat kecaman dari pejabat Israel, termasuk Menteri Keamanan dari sayap kanan Israel, Ben Gvir yang menyebut tindakan tersebut sebagai kelalaian keamanan. Sementara itu, pakar Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengatakan siapapun yang memerintahkan pembebasan para tahanan ini harus diberhentikan. Gantz juga meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar menutup beberapa kantor pemerintahan supaya bisa memberi ruang bagi para tahanan. Para tahanan Palestina tampak dalam kondisi yang memprihatinkan seusai dibebaskan dari penjara Israel. Kulit mereka mengalami sejumlah luka, bahkan berat badan yang turun sebanyak 30 kilogram. Kondisi miris ini tak terlepas dari penyiksaan yang dilakukan militer Israel tiap harinya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya yang turut dibebaskan pada Senin 1 Juli bersama 54 tahanan lainnya. Salmia menceritakan penyiksaan para tahanan dilakukan tiap hari di dalam sel oleh tentara Israel. Mirisnya, penyiksaan juga dilakukan oleh dokter Israel. Tak hanya penyiksaan fisik, para tahanan juga mengalami penghinaan psikologis. Staf medis dianggap bertanggung jawab atas kondisi para tahanan yang memburuk hingga kehilangan anggota tubuh atau bahkan meninggal. Salmia sendiri termasuk tahanan yang mengalami perubahan drastis selesai ditahan selama 7 bulan. Ia tampak mengalami penyusutan berat badan yang cukup drastis, sehingga tampilannya cukup berbeda dibanding saat dirinya belum ditahan. Pejabat Israel tidak langsung mengomentari tuduhan penyiksaan terhadap para tahanan ini, namun sebelumnya mereka telah membantah tuduhan tersebut. Dinas Penjara Israel juga membantah pembebasan Salmia akibat kurangnya ruang di penjara. كيف انت وايش اخباركم؟ كيفكم تشكرون؟ والله الحمد لله. تعال تعال تعال. الله يرحمها. شوف كيف جاينا. شوي شوي. ايش يعني؟ ينتقم منهم يا 18 150 كيلو. الله ينتقم منهم انتقام. الحمد لله سلامتك. بيطلعوا مفتشين. هنا واحد لو ادور عليه انا بتلاقيه عمار نصار يا حاج وين هنا جاي يعني ها؟ لا 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 يا حاج بعد كل المساجين ان شاء الله بدهم يطلعوا استنى اهله ماتوا عليه بس نصور شرب شاي دقيقه دقيقه
كيف انتم ولا؟ كيف اولاد خاله؟ في منهم دكاتره، في منهم مهندسين، في منهم اخذوا من غرفه العمليات زي الدكتور عصام ابو عجوه. Ribuan pria Yahudi ultra-ortodoks terlibat bentrok dengan kepolisian Israel pada Minggu 30 Juni. Bentrokan ini terjadi saat aksi protes menolak putusan Mahkamah Agung Israel yang mengharuskan mereka ikut wajib militer. Mereka tampak mengenakan pakaian serba hitam, berjalan dan memenuhi jalan di kota Yerusalem. Para pendemo membawa berbagai tulisan yang menyatakan bahwa mereka menolak menjadi tentara demi Zionis. Ada juga yang menuliskan bahwa Yahudi bukanlah Zionis dan mereka tidak mau mengorbankan anak-anak mereka. Tak hanya pria dewasa, aksi protes ini juga dilakukan oleh para remaja pria. Bahkan mereka pun ikut jadi sasaran polisi Israel yang melakukan pembubaran paksa. Pekan lalu Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa negara harus mulai merekrut siswa seminari Yahudi ultra-ortodoks untuk mengikuti wajib militer. Keputusan tersebut diumumkan pada hari Selasa 25 Juni. Untuk diketahui, selama ini pria Yahudi ultra-ortodoks dikecualikan dari wajib militer dengan alasan keagamaan. Keputusan ini pun dianggap bisa jadi penyebab keruntuhan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Meski mendapat tekanan dari warganya sendiri agar dilakukan gencatan senjata di Gaza, hal ini tak menyurutkan langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang. Melalui pernyataan terbarunya pada Minggu 30 Juni, Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang hingga mendapatkan kemenangan atas Hamas. Ia juga berjanji akan memulangkan 120 sandera yang masih ditawan Hamas baik yang masih hidup atau meninggal dunia. Netanyahu menegaskan Hamas merupakan satu-satunya penghalang dalam upaya pembebasan sandera Israel dan ribuan tahanan Palestina. Lebih lanjut, Netanyahu menekankan tujuan Israel untuk memastikan Gaza tak lagi jadi ancaman bagi Tel Aviv. Pernyataan ini disampaikan selesai pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merevisi bahasa untuk beberapa elemen dalam usulan kesepakatan mengenai pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza. Selain soal Gaza, Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel bertekad memulihkan keamanan di area-area perbatasan, termasuk di Lebanon, sehingga warga Israel bisa kembali ke rumah mereka dengan aman. כוחותינו פועלים ברפיח, בסג'איה, בכל מקום ברצועת עזה. מדי יום הם מחסלים עשרות מחבלים. זהו מאבק קשה שמתנהל מעל הקרקע, לפעמים בכבוד פנים אל פנים, והוא מתנהל גם מתחת לקרקע. ובאשר למשימה הקדושה של שחרור חטופינו, אין שום שינוי בעמדת ישראל ביחס למתווה השחרור שהנשיא ביידן בירך עליו.
והיום כולם יודעים אמת פשוטה. החמאס הוא המכשול היחיד לשחרור חטופינו. בשילוב של לחץ מדיני ולחץ צבאי, וקודם כל לחץ צבאי, אנחנו נשיב את כולם. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawasi, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.